Bandung guys. Wow, 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 wow. Gak mau di belakang truk, tapi itu membahayakan, jangan kayak gitu guys. Hah? Jadi ya mendengar update beritanya, yang meninggal itu, yang di Mutilo, namanya siapa? Alah, Abi. Ya, jadi gini, dia itu nikahnya udah 2 kali. Yang pertama sama Alex. Nah, yang kedua ini sama pengusaha Cina gitu. Yang pertama dia itu sama ininya, suami yang pertamanya itu dia cerai, punya 2 anak. Nah, sama suami yang barunya dia itu punya 2 anak juga, jadi dia punya 4 anak. Nah, dan si Abi ini dia punya kekayaan itu 140 miliaran gitu lah. Kenapa? Hah? Woi, gimana dong? Mau balik lagi? Jangan lagi. Nah terus si suaminya, mantan suaminya ini, dia itu walaupun dia udah, jadi mereka divorce itu gara-gara emang kelilit uang juga, karena si ininya tuh, si mantan suaminya tuh dia pengangguran, kemungkinan kayak gitu. Tapi dia mungkin gara-gara bersalah atau apa, dia itu, si Abi ini, dia sangat dekat banget sama keluarganya, sama keluarga mantan mertuanya ini. Jadi bahkan mantan mertuanya tuh, keluarganya dia dikasih flat gitu, kayak apartemen gitu, apartemen 1 lantai gitu loh. Nah, dan ternyata pokoknya kalau masalah ininya, pembunuhannya, tapi berhubung ada satu hal, masalah keuangan juga, akhirnya satu keluarga ini merencanakan pembunuhan itu. Bahkan saking baiknya si Abi, kakak iparnya, mantan kakak iparnya, dia dikasih ini, dijadiin supir, dikasih pekerjaan, dikasih jadiin supir dia. Yang pertama, yang kedua, apa? Belok. Ya situ aja. Oke. Oh, ada motor. Nah, terus bentar, agak tolong. Jadi kalau akhirnya si ini tuh, jadi direncanain gitu satu keluarga itu. Bahkan padahal si mertuanya itu, dia itu kayak polisi gitu, polisi Cina gitu. Nah, coba. Iya. Nggak tahu. Ini sih. Oh iya, pakai gitu ini sih. Hah? Enggak. Kalau sana macet, kalau sini.
Emang iya? Belakang kita tuh ibu yang bilang kaku. Salah aja. Gitu sayang. Jadi walaupun sebaik apapun kita sama orang, tapi Kita nggak tahu aslinya. kita nggak tahu. Iya, agak serem juga ya. Berarti dia kayak karena yang pertama. Enggak, Kedua. enggak, mantan apa suaminya yang kedua ini dia nggak salah apa-apa. Justru yang pertama yang nggak kerja. Oh, yang pertama. Dan ya suami yang pertama Kenapa dia mau menguasai? enggak, yang itu yang pertama Oh, yang pertama. yang jadi masalah karena dia itu mantan murder juga, mantan Gitu, sayang. Sini aja ya. Oke sayang. Tutup. Lebih sayang, makasih sayang. Udah, hati ya. Wow, hujan-hujan, come on. Make me wrong, no me wrong. Oh, no. Hujan-hujan. Ouch. Alright guys, gitu dulu untuk hari ini kayaknya nih hujan nih, kayaknya mau di turn off dulu. Next kita lanjut lagi ya. Ciao. Alright, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Alright, nah jadi hari ini setelah ngedengerin beberapa cerita ngedengerin beberapa sebenarnya cerita yang sama cuma dari beberapa sumber, jadi emang ada ngedengerin beberapa sumber sih jadi bisa compare gitu dan siapa yang lebih update, jadi udah lengkap lah ceritanya. Jadi ya justru yang ngelaporin itu adalah suami keduanya yang sekarang. Nah, dia ngelaporin ke polisi. Bahkan dia itu siapa ya? Yang ngelaporin si Alex nih sebagai pembunuhnya, dan dia ngasih kayak sayembara gitu siapa yang dapat yang nangkap si ininya, si mantan suaminya, dia bakal dikasih berapa dolar Hong Kong gitu. Nah gitu deh update-nya. Terus ya emang gimana ya, pengalaman yang bisa diambil dari cerita ini sih sebenarnya kalau kita baik sama orang oke lah, bagus, baik sama orang bagus banget, dan itu pasti ada ininya juga, ada positifnya pasti. Jadi harus ini juga lah, bisa menyaring sebenarnya, itu kata-kata yang tepat. Apa ya, kalau udah jadi kita tapi ini kasihan banget sih, terlepas dari kasihannya itu kita sebagai manusia ya harus bisa
menempatkan diri gitu. Jadi kalau misalnya ada posisinya seperti ini, walaupun misalnya orang itu baik, bagaimanapun ya kita harus bisa milih. Kalau misalnya ada tabiat kurang baik, ya mendingan skip. Walaupun sekasian apapun gitu. Kalau misalnya itu sebenarnya sih lebih ke nggak tahu malu ya. Bakal nggak nyangka juga sih, mungkin nggak tahu deh keluarga dia sendiri ini gimana gitu. Maksudnya apa dia nggak punya keluarga lagi atau dia Ada Pak. nggak punya, tapi sebenarnya kan dia udah punya suami ya. Nah mungkin ya katanya itu efek dari suaminya minta bukan dirubah ya, apa namanya, si apartemennya dijual itu buntut dari situ. Oke guys, istri udah nyampe, jadi kita muter balik dulu. Sebentar. Alright. Oke. Mendingan lurus saja. Aduh, lurus saja sayang. Itu soalnya ada mobil lagi diderek. Dari kemarin berapa? Apaan? Di sana? Bukan. Kalau kemarin kan macet. Kalau ini ada mobil yang diderek, jadi angkot diderek angkot lagi. Sakitnya semua kenapa sih? Hah? Enggak, diderek. Walaupun Baju kamu. oh, dingin. Jadi balik lagi ke yang tadi. Ya, kasus mutilang itu. Oh, Jadi sebenarnya si suami yang keduanya itu dia bahkan ngasih sayembara karena si istrinya tuh nggak pulang-pulang. Untungnya lebih dulu ditemuin sama polisi. Soalnya dalam dalam kondisi hidup dan mati, kalau misalnya siapapun yang nemuin bakal dikasih duit berapa gitu. Jadi orang-orang berburu juga, banyak yang nyari juga hasil gitu. Iya. Jadi diburu kan. Terus ketemunya tuh si mantan suaminya tuh si Alek, dia lagi mau kabur ke mana ya waktu itu katanya. takut kan? Iya, ketangkapnya pas dia mau di ini, kayak bukan di pelabuhan ya, apa namanya? Iya, pelabuhan kali ya. Nggak kelihatan. Nah, ya gimana ya sih? Jadi tadi lagi ngomongin ininya apa sih yang pelajaran apa yang bisa diambil gitu buat kita ya. Jadinya ya kita harus nyeleksi apapun lah dalam hal keluarga. Bukan berarti nggak peduli ya, tapi ini kayaknya berlebihan banget gitu. Dan mungkin caranya dia sendiri agak kasar, mungkin ya, kita sebenarnya kan nggak tahu ya katanya kayak gimana. Cuma kalau caranya kasar, diusir kasar gitu kan pasti siapa yang mau. Enggak, dia ketakutan masalah keuangan, ketakutan si apartemen itu dijual. Belum.
termasuk seleksi kerjaan juga sih. Kayak freelancer kita kayak ayah gini ya. Jadi kalau semua kerjaan dikerjain nggak ada waktu lagi. Waktu kan tetap 24 jam. Jadi agak sulit. Kalau dulu sih waktu nggak ada kerjaan, wah bingung tuh. Apa bahkan desain stiker buat sekolah yang gratisan atau bahkan orangnya lupa lagi kalau itu kita pernah ngerjain dan udah dipakai ke semua angkatan, kita kerjain. Begitulah guys, jadi pintar-pintar lah dalam dalam mengambil keputusan. Hati-hati. Thank you yang udah nonton. Kok gitu sih? Ciao, thank you yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mbak, bagus. Dikontrakan